Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, hari ini adalah pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Yesus pertama kali datang ke Bait Allah, ini adalah Yesus dipersembahkan ke Kenisa. Ini adalah pesta yang dirayakan dalam tradisi gereja 40 hari sesudah Natal. Kalau nggak percaya dihitung aja, pasti 40 hari. Dan ini menunjukkan signifikansi angka 40 dalam tradisi kitab suci, dalam tradisi biblis, yang kemudian dalam tradisi gereja. Yesus dipersembahkan ke Bait Allah dari Natal sampai dengan sekarang 40 hari. Masa Prapaskah 40 hari, dari mulai Rabu Abu sampai dengan Palma, Minggu Palma. Lalu kemudian Yesus dari mulai yang namanya bangkit sampai dengan naik ke surga 40 hari. Maka angka 40 itu signifikan dalam hidup kita, dalam tradisi biblis, menunjukkan angka pemurnian. Sesaat lagi, nggak lama lagi kita akan merayakan yang namanya masa Prapaskah, itu juga 40 hari. Tahun ini Prapaskahnya jatuh pas tanggal 14 Februari, hari Valentine. Maka nanti nggak dikasih salib di dahi, tapi dikasih lambang seperti ini, lambang hati. Lalu jawaban kita seperti apa? Sarangeo gitu ya. Itu pasti sesat gitu ya. Nah saudara-saudara yang dicintai Tuhan, itu pasti tidak akan terjadi. Yang pasti ini adalah masa pemurnian, orang dipersatukan dalam Tuhan, dipersatukan dalam hidup mereka untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka kita syukuri Yesus yang dipersembahkan di Kenisa, dan juga kita syukuri tidak lama lagi kita akan memasuki masa Prapaskah, 14 Februari, Valentine sekaligus pemilu ya. Maka hari ini saya akan berbicara mengenai 3 hal. Tolong jangan dimaknai indikasi politik, tapi saya akan berbicara mengenai 3 hal. Hanya 3. Oke. Silakan dimaknai berbeda. Gitu ya. Lalu yang pertama, tradisi gereja seperti itu. Yang kedua, kalau dalam kitab suci yang kita dengarkan hari ini, sekurang-kurangnya kita memahami bahwa keluarga kudus di Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef adalah orang yang saleh, orang yang pious, orang yang dekat dengan Tuhan. Yesus dipersembahkan ke Bait Allah bersama dengan ibunya Maria dan Yosef. Lalu dalam kisah yang lain kita melihat bahwa Yesus itu hilang di Bait Allah, mereka juga yang namanya datang bersama-sama dengan Maria dan Yosef. Maka keluarga saleh inilah yang melahirkan yang namanya kekudusan. Dan kalau kita berdoa kepada keluarga kudus, semoga kita juga menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang saleh berkat kasih karunia Tuhan. Saya mau mengatakan seperti ini, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, semoga kita ini punya yang namanya kesempatan, kegembiraan, keinginan untuk ibadah bersama-sama dengan keluarga. Yesus, Maria, dan Yosef datang ke Bait Allah, mereka berada bersama-sama dengan keluarga. Semoga kita punya kesempatan, kegembiraan, keinginan untuk ke gereja bersama-sama. Sebagai pastor, salah satu kegembiraan saya adalah kalau melihat orang ke gereja bersama-sama sebagai satu keluarga. Karena kalian telah disatukan dalam satu keluarga oleh karena Tuhan. Maka syukur kalau bisa yang namanya misa minggu bersama-sama. Saya senang melihat yang namanya orang ke gereja bersama-sama sebagai satu keluarga. Bapak di ujung, ibu di ujung, anak-anak di tengah. Itu kayaknya bahagia sekali saya melihatnya. Nyanyi Bapa Kami, gandengan tangan, semua fales, enggak apa-apa. Tandanya mereka dalam ketidaksempurnaan, mereka itu disatukan dalam satu keluarga. Hari ini kita mau berdoa saudara-saudara yang dicintai Tuhan, semoga kita punya sekali lagi keinginan, kegembiraan, kesempatan untuk ke gereja bersama-sama. Yang membuat saya imannya tumbuh dan berkembang itu ya ke gereja bersama-sama dengan keluarga. Bapak saya dulu tentara, ibu saya lebih tentara karena di mana-mana bapak kalah dengan ibu ya, pasti gitu ya. Bapak saya kolonel, ibu saya jenderal biasanya gitu ya. Pasti seperti itu dan setiap minggu itu pasti ke gereja. Dulu saya waktu kecil itu males ke gereja, saya lebih senang nonton Benteng Takeshi. Kalau teman-teman ingat yang namanya Benteng Takeshi itu salah satu acara TV yang paling saya suka. Karena nggak ada yang menang Benteng Takeshi. Tapi bapak saya mengatakan, wah kalau nggak ke gereja habis saya, well-being saya. Jadi setiap minggu kita ke gereja bersama-sama, itulah yang menumbuhkan iman untuk saya. Ketika sudah dewasa, punya keluarga sendiri, mudah-mudahan tradisi ini diteruskan. Maka kita berdoa agar kita punya kesempatan, kegembiraan, keinginan untuk ke gereja bersama-sama ya.
Walaupun kadang-kadang kalau semuanya aktivis di paroki, ke gereja bersama tuh susah saudara-saudara. Bapaknya prodiakon dikasih tugas Sabtu sore. Ibunya lektor dikasih tugas Minggu pagi. Anak yang pertama misdinar dikasih tugas Minggu siang. Anak yang kedua solis dikasih tugas Minggu sore. Ingatlah, yang dipersatukan oleh Tuhan dipisahkan oleh seksi liturgi. Itu yang terjadi, apa yang telah dipersatukan Tuhan dipisahkan oleh seksi liturgi gitu. Kadang-kadang menyedihkan, tapi ya sudahlah, kalau kita punya kesempatan misa bersama, dijalankan. 1,5 jam maksimal untuk yang namanya misa. Kesalehan melahirkan kekudusan. Yang ketiga, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, yang ketiga hari ini kita mendengarkan kisah mengenai Simeon, kisah yang buat saya luar biasa. Simeon itu ada kidung Simeon yang mengungkapkan satu hal seperti ini. Tuhan, sekarang saya sudah komplit hidup saya karena saya sudah melihat Tuhan. Biarkanlah saya berpulang dengan damai karena saya telah melihat Tuhan. Simeon tuh punya mimpi, punya cita-cita, dan juga semoga menjadi cita-cita kita supaya objektif kita masing-masing adalah yang namanya melihat Tuhan. Kita kadang-kadang punya mimpi yang berbeda-beda, saya yakin kita punya mimpi berbeda-beda, tapi semuanya itu mimpinya muaranya sama, bahagia. Kita mau menikah supaya bahagia, kita mau bekerja supaya dapat duit supaya bahagia, kita mau naik jabatan supaya bahagia, kita mau naik mobil supaya bahagia. Semua muara keinginan kita adalah kebahagiaan. Kita tuh pengen bahagia. Tapi saudara-saudara dicintai Tuhan, semoga kita menambahkan satu hal, kebahagiaan kita adalah kalau kita bisa melihat Tuhan. Bukannya namanya Tuhan datang langit ke bawah, itu halusinasi mungkin. Melihat Tuhan dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Ketika ada orang yang kepada mereka kita mengulurkan tangan, kita melihat Tuhan. Ketika ada orang yang cerita dan kita dengarkan tanpa menghakimi, kita melihat Tuhan. Ketika ada orang yang minta bantuan dan kita bisa bantu, kita melihat Tuhan. Ketika ada orang yang kesusahan dan kita memberikan apa yang bisa kita berikan, kita melihat Tuhan. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, semoga kebahagiaan yang kita punya bukan pertama-tama apa yang kita miliki, apa yang kita gain, apa yang kita dapat, tapi ketika kita melihat Tuhan. Itu 3 renungan pada hari ini, tapi supaya nggak kelihatan ada pilihan politik, saya ngomong yang keempat. Yang keempat, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, Maria dalam kitab suci hari ini dan beberapa kitab lainnya itu luar biasa. Kalau kita baca teks yang lebih panjang, berkaitan juga dengan teks-teks lainnya, misalnya ketika Yesus hilang di bait Allah, ada satu kalimat yang begitu istimewa menggambarkan keutamaan Bunda Maria, yaitu apa? Maria diam dan merenungkannya dalam hatinya. Teks ini muncul berulang kali dalam kitab suci ketika Bunda Maria mendapatkan pengalaman tidak mengenakan, pengalaman mengejutkan, pengalaman yang tidak ia inginkan. Maria diam dan merenungkannya dalam hatinya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, semoga kita punya keutamaan seperti itu untuk diam dan merenungkan dalam hati. Maria juga punya sahabat Elizabeth yang dia kepadanya bisa ngomong apa adanya. Tapi saudara-saudara yang dicintai Tuhan, semoga kita juga menjadi pribadi-pribadi yang bisa diam dan merenungkan apa yang terjadi dalam hidup kita. Bukan seperti orang Jawa mendem jero ya, diam, merenungkan, menunggu saat yang tepat untuk membalas. Itu bisa jadi gitu. Tapi diam dan merenungkan dalam hati adalah berupaya melihat peristiwa dalam hidup kita dalam perspektif yang lain. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, di Jakarta, orang tuh susah diam. Diam itu kadang-kadang berkaitan dengan yang namanya kita nggak bisa berada dalam kesepian. Orang yang namanya zaman dahulu kan ya ngobrol, zaman sekarang orang main HP. Benda yang paling pertama kita pegang pagi-pagi ketika kita bangun pagi adalah HP. 90% mungkin. Yang pertama kali kita pegang begitu bangun pagi-pagi adalah HP. Entah itu kita matiin alarm alasannya, atau yang kedua lihat ngecek berita apakah Mahfud MD sudah mengundurkan diri gitu ya. Yang ketiga, apakah melihat siapa yang nge-like post kita gitu ya. Selalu kita berhadapan dengan dunia luar. Maka saudara-saudara yang dicintai Tuhan, semoga pagi hari dan malam hari kita punya yang namanya kesempatan untuk hening
diam dan merenungkan dalam hati. Pagi-pagi benar saya mengajak Bapak Ibu, benda yang pertama kali kita pegang bukan HP tapi jidat kita. Bikin apa? HP gue lupa, sama aja gitu ya. Bikin tanda salib, sederhana. Demikian juga malamnya seperti itu. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, itu 4 kisah permenungan, 4 poin permenungan, silakan diambil 1 atau 2 atau berapapun yang mau Ibu Bapak miliki, punya take away points yang mudah-mudahan bukan juga karena kekuatan kita bisa melangkah lebih jauh, tapi karena Tuhan Yesus menyertai kita. Dan Tuhan Yesus yang menyertai kita memberikan kita kekuatan untuk dapat melanjutkan hidup menjadi orang-orang yang baik dan berbuah bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Amin.